Selamat datang, salam kenal. Nama saya Edi. Kalau di forum nick saya Reges. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana bandwidth management di Mikrotik itu bekerja. Sebaiknya Anda membaca dulu manual yang saya tulis di sini. Di situ ada keterangan sederhana. Di sini akan saya membahas tentang bandwidth management menggunakan HTTP. Ya, ini QoS. Di sini saya menggunakan QoS 3. Dan topologi jaringan seperti pada gambar ini. Baiklah, saya akan memulai dari setting awal Mikrotik ya. Mungkin kalau Anda yang sedang baru membeli RP mungkin akan kesulitan bagaimana cara men-setupnya. Anda bisa buka di forum Mikrotik. Di forum beginner basic first time. Sini akan dijelaskan cara-cara untuk membukanya sekaligus men-setup awalnya. Setelah modem nyala, RP nyala, masukkan kabel ke salah satu port dari RP dan satunya lagi masukkan ke komputer Anda. Sebelumnya Anda harus mendownload dulu untuk program Wimbox-nya. Anda bisa download dari sini dan ikuti seperti cara-cara seperti ini. Dan Anda yang mungkin menggunakan PC, setelah habis install sama saja seperti tadi itu. Kalau sudah selesai install, tinggal nyolok kabel ke LAN card-nya Mikrotik dan ke laptop maupun ke switch hub. Saya akan memulai dari sini. Ini saya ada dua. Ini yang 00 ini berarti ini baru, belum di setup. Saya mengambil yang kosong. Sebelumnya Anda harus merubah dulu usernya untuk keamanan. Anda menambahkan sendiri, terserah.
masukkan password di sini. Oke, ini dimatikan saja, apa. Tutup, buka lagi. Ya, sekarang sudah aman. Untuk setup awal, langkah-langkah awal dari IP address, ini defaultnya kita buang saja. Untuk mengenal interface, kita lihat dari sini. Nah, ini saya memakai PC dengan 3 buah line card. Ini karena ini saya tadi memanggil dari jaringan lokal, dan ini interface kedua, berarti ini yang masuk ke LAN tandanya setelah saya loader tadi, berarti ini LAN card yang ke LAN Ether 2 ya. Oke, saya akan mencoba ini setting. Saya ambil contoh dari modem Speedy yang memakai IP 192.168.1.1. Karena IP modemnya 192.168.1.1, maka saya di sini mengambil IP nomor 2 /24. Itu untuk enter ke 1, ini berarti ke modem. Apply. Kita tes dulu apakah sudah terkoneksi dengan modem. Ini belum bisa karena belum disetting NAT dan setting IP gateway atau IP root. Oke, selanjutnya kita setting untuk IP LAN. IP LAN saya menggunakan 101.120 dan 11 untuk IP mikrotik. Terdua ini yang sudah kebaca. Apply. Sudah. Ini untuk IP address sudah selesai. Selanjutnya IP rootnya. Ini untuk setting gateway-nya, karena dari modem otomatis gateway-nya 192.168.1.1. Tuliskan di sini. Apply. Oke. Setelah itu IP DNS jangan lupa. Saya mengambil dari Google aja atau sesuaikan dengan USB Anda masing-masing. Jangan lupa untuk di NAT supaya
dari klien bisa berkomunikasi ke internet. Source-nya kita ambil IP LAN kita. Action kita pakai masquerade aja. Apply. Udah, IP root sudah, NAT sudah. Kita cek pin ke gateway. Maaf, ini saya memakai virtual, jadi harus dipancing. Ini sudah bisa berkomunikasi dengan modem. Kita coba untuk ping keluar. Nah, sudah jalan. Untuk klien saya memakai 4 klien di sini. Yang sudah saya setting sebelumnya. Oke. Nih. Untuk nomor 1 sesuai yang di sini ya. Ini untuk IP MikroTik atau sebagai gateway. Untuk kedua saya setting juga sudah. Kedua. Untuk yang ketiga. Untuk yang keempat. Kita tes apakah dari klien sudah bisa berinternetan. Oke, sudah jalan. Oke, sudah jalan. Klien 2 jalan. Cek klien 3. Oke, dan seterusnya untuk klien selanjutnya sama seperti ini untuk ngecek. Sekarang kita akan membagi bandwidth dengan rata dan adil. Saya di sini memakai konsep HTB yang Anda bisa baca di MikroTik. Anda bisa di sini. Atau Anda langsung ke blog saya.
Nah, di sini saya memakai konsep ini ya. Saya ambil contoh, seumpama ini saya mempunyai bandwidth 512 untuk download dan upload 256. Kita Oke, saya mempunyai bandwidth 512 dan uploadnya 256. Saya ingin mengambil contoh gimana untuk membagi 4 klien supaya adil. Sini kita ke IP firewall, pindah ke tab Mangle, kita membuat connection mark ya, connection mark dulu untuk nyaring dari chain router Mikrotik. Mungkin bisa dibaca kembali manualnya. Nah, di sini ini di dalam router, dari internet atau ke internet, dari LAN atau ke LAN. Bagaimana Mangle itu bekerja? Dia itu memotong dari sebuah rantai traffic dari LAN atau ke internet. Untuk pre-routing ini akan memotong jalur dari LAN ke internet atau istilahnya upload. Dan untuk post routing atau forward ini adalah untuk memotong jalur dari internet ke LAN atau download. Bisa juga dari LAN ke dari proxy ke LAN, nanti memakainya post routing. Di sini. Nah, di sini nanti kita bikin MAC connection. Habis itu kita bikin MAC paket. Setelah MAC paket selesai, nanti akan dikirim ke QoS. Di sini nanti akan dibagi rata menggunakan konsep HTTP. Oke, pertama kita bikin all connection. Kita tandai dulu IP kita semua jadi satu subnet. Actionnya MAC connection, kita namai all connection pre-routing ini ya. Oke, sudah ada traffic, berarti ini sudah membaca. Setelah itu kita bikin
all connection untuk download atau post routing. Download destinasinya ke LAN. Kalau tadi pre-routing itu source dari LAN, IP LAN. Action MAC connection all connection pass through yes. Ini untuk diproses lagi, bisa diproses lagi untuk rule berikutnya. Kita coba untuk traffic downloadnya, apakah sudah bisa membaca. Oke, sudah bisa. Setelah MAC connection, kita bikin MAC paket. MAC paket ini untuk semuanya sama seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti paket ini bisa langsung dilimit dari atau ke kios. Sebab kalau baru MAC connection belum bisa. Pre-routing source-nya dari LAN, kita mengambil, kalau pakai bikin paket MAC atau MAC paket, kita harus mengambil dari connection MAC yang sudah dibikin tadi ya. Ini untuk pre-routing berarti kita ambil connect pre. Paket kita tandai all paket pre. Ini pre-routing untuk upload nih nanti. Pass through yes, karena ini nanti akan diproses lagi untuk ke klien, karena ini untuk proses semua download, semua upload. Jadi pass through yes. Satu lagi post routing download destinasinya ke IP LAN kita tadi, memakai connection MAC post, all post connection post. Actionnya paket all paket post. Ini untuk semua download, traffic semua download apply. Oke, kita komen dulu supaya mudah dibaca. Untuk download apakah sudah bisa? Oke, untuk download sudah bisa.
karena kita mempunyai bandwidth 512, maka outputnya juga seperti apa yang kita punya. Untuk download dan untuk upload nanti di sini. Download ini untuk upload 5256 ya, standar. Oke, sudah sesuai, berarti sudah bekerja. Sekarang kita akan menandai traffic dari klien. Ini sudah terbentuk. Routing source-nya dari klien ini. Klien per klien ya. Klien untuk nomor 1 saya copy dulu biar enak. Untuk upload kita mengambil connection marknya pre-routing, action paket, klien 001 upload. Karena ini sudah diketahui source-nya untuk klien, maka dari itu untuk actionnya passwordnya kita uncheck biar nanti kalau ada traffic dari klien nomor ini tidak akan diproses untuk rules berikutnya. Apply. Kita komen dulu. Kita langsung saja gini aja biar enak. Kita tandai untuk paket download satu DN downloadnya pas truk no, ambil chainnya post routing destination nomor 1 klien 1 tadi, connection mark kita memakai all connection post routing. Apply. Kita cek apakah sudah bekerja. Oke, sudah. Untuk klien nomor 1 dan
dan seterusnya sampai berapa pun komputer yang Anda miliki. Saya mau bikin nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Action. Nomor 2. Oke. Untuk nomor 3, ganti nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Oke. Copy. Nomor 3. Nomor 3. Oke. Nomor 4. 4. Komennya nomor 4. Oke. Sudah semua. Ini kita cek ke jaringan kita apakah sudah trafficnya ini sudah tercapture. Itu nomor 2. Nomor 2 sudah bisa. Nomor 3 juga sudah. Nomor 4. Oke, sudah semua. Sekarang kita akan bikin QS-nya. Ini saya langsung saja. Saya memakai QS tree. Pertama kita bikin dulu untuk parent untuk ke klien ya. Saya menandai di sini untuk semua koneksi atau semua traffic dengan all download, all dn. Parent saya memakai global out. Makanya saya memakai all paket post.
karena bandwidth saya yang punyai 512, saya langsung di sini 512 tanpa limit add ya, karena ini sudah dari paling atas ini nanti urutannya. Apply. Ini kalau belum ada jalnya paran apa di Questry ini, dia belum akan mengantar traffic dari klien. Dia akan mengantar setelah dibikin jalnya. Kita sekarang bikin untuk klien nomor 1. Untuk klien nomor 1 kita mengambil parent Aldanet, paket maknya kita ngambil klien 1 DN, download dari Mangle. Nah, bagaimana cara membagi bandwidth 512 biar rata untuk 4 klien? Contoh 4 klien. Kalau menurut saya begini, kita mempunyai jumlah bandwidth 512. Bagaimana untuk menempatkan limit add dan max limit? Kalau cara saya begini, limit add bandwidth yang kita punya 512 dibagi klien kita 4. Berarti limit add dipasang 128 kilo kbps. Dan bagaimana untuk max limit supaya nanti enggak saling rebutan? Untuk bandwidth 512 dibagi 4 klien, kalau rumus saya begini, 512 dibagi jumlah klien kita dikurangin 1 saja. Kalau jumlah klien kita tadi 4, berarti dikurangin 1, tinggal 3. Ini untuk ukuran max limit. Ini menurut saya ini bagi 3 170. Ini mentok ya, mentok untuk apa, peaknya itu semua traffic. Untuk menjaga sensitivitas dari HTB, saya menggunakan max limit di sini tidak langsung 170 atau dihabiskan bandwidth tersisa sini, jadi nanti disisakan sedikit. Saya ambil contoh dari 170, saya bagi saya kurang jadikan 156 saja K. Ini nanti karena kita sudah memakai limit add, jadi nanti user mengambil berapapun, user lainnya mengambil berapapun, kita tetap dapat jatah 128 bandwidth garansi ini. Oke. Untuk klien nomor 2 terus seperti itu tadi.
run or download paket Mac nomor 2 download 128K 156K play. Seterusnya sampai selesai. Kita bikin parent untuk all upload sama seperti tadi. Kita ambil global in, paket maknya all paket pre-routing tadi dari Mangle. Ini cara pembagiannya juga sama ya seperti tadi itu ya. Kita punya upload 256 ya, 256 bagi 4 kena 4 ini untuk limit adnya. Untuk max limitnya klien dibagi 4 klien dikurangi 1. Ini kita bisa memakai 70 atau 70 ton untuk max limitnya. Pokoknya jangan sampai habis. Maaf, ini untuk parent tidak memakai limit ada. Ini langsung saja. Tuh, wis tuwa mbah, lalenan. Parent mengambil up, paket Mac-nya up, baru di sini salah. Benar ya.
kita tes setelah kita bagi. Jadi kita nanti klien masing-masing speednya 156 kbps. Oh, ini kehabisan karena ini saya meremote Winbox. Jadi untuk servis Winbox atau lokal sebaiknya di bypass supaya tidak ke limit di kios ini. Ini untuk membypass port Winbox kita bisa pakai tools. Kita memanggil dengan IP address supaya bisa kebaca. Nah, ini ya, ini adalah koneksi traffic lokal untuk Winbox supaya tidak terlimit di kios. Sebaiknya kita bypass dari router kita. Sudah diketahui portnya, ini kita bikinnya dari Mangle, langsung bikin portnya ya. Kalau pre-routing berarti dia upload, berarti tujuannya ke port Winbox. Nah, ini untuk membypass upload dari line ya. Pastrukno Winbox, kita tandai Winbox. Kita komen dulu. Untuk jalur downloadnya juga kita bypass pas penting. Download dari router ya, berarti source. Ataupun Anda bisa memakai cara lain, tapi inilah cara saya, sama aja. Jangan lupa untuk bypass ini row-nya harus ditaruh paling atas supaya diproses lebih dulu, karena tadi sama saya klien 1, karena ini sudah diketahui IP-nya 1, prosesnya untuk pastruk no, berarti nggak akan diproses kembali untuk port apapun seperti ini. Hanya kita harus ditarik ke atas. Oke, udah mengantar, otomatis traffic dari Winbox sudah hilang. Sebelumnya dia memakai trafficnya quiz, jadi kita akan terlimit dari quiz walaupun kita cuma connect dari lokal. Kita aktifin kembali. Oke, sekarang kita bebas memakai Winbox. Speed test, tes lagi.
Ini untuk konsep dasar ya, untuk konsep dasar HTP. Nanti kalau Anda sudah mahir, Anda bisa mengoprek-ngoprek mangle dari sini, mangle ini untuk tipe-tipe koneksi atau traffic yang bisa Anda bypass supaya dapat bandwidth maksimal seumpama kondisi jaringan sedang idle seperti ini. Jadi yang terpakai cuma 156K, padahal bandwidth kita punyanya 512. Nanti kita bisa maksimalkan, entah itu pakai convert atau melimit downloadan dari user, kita limit sampai selimit-limitnya bisa. Tapi ini konsep dasar dulu, dipahami dulu supaya nanti tidak bingung. Baik, kita cek satu-satu untuk per klien apakah bandwidthnya sudah sesuai. Ini untuk klien nomor 2. Untuk klien nomor 4. Ya, 4. Oke, sudah sesuai dengan yang kita setting. Ini contoh untuk bandwidth 512 dengan PC klien 4. Nah, kita sekarang mencoba untuk aplikasi IDM atau download manager yang saling rebutan. Di sini nanti kita akan terlihat bagaimana konsep HTP ini bekerja. Saya mengambil satu source dulu yang sudah jaringannya sudah kekuatannya sama. Kita langsung memakai IDM ya. Kita paralel sampai 8 ya, paralel 8. Kita lihat apa yang terjadi. Terus untuk klien kedua juga sama, melakukan download dengan IDM. Sama di paralel 8. Oke, bandwidth terpakai 300-an totalnya.
Untuk klien nomor 3 juga sama, melakukan download. Kayak ini. Jadi ini yang saya maksud tadi, untuk max limit supaya di sini tidak habis melebihi 512, karena kalau sudah melebihi 512 nanti yang klien ini susah untuk mendapatkan garansi bandwidth 128 ini. Jadi ini untuk real time nya, average rate nya kita sebaiknya melihat dari Mangle. Kalau nggak dari sini, sebab sudah diproses melalui Qs, biasanya agak delay. Tapi kalau dari Mangle biasanya real time. Ini 1, 2, ya, 3, ya, nih hampir rata. Real time di sini. Ini kalau di logika bandwidth kita kan 512, average totalnya itu sudah mencapai 470. Nah, itu kan untuk apa, klien berikutnya 4, dia tetap bisa mengambil jatah bandwidth ini. Ini nomor 4, saya buka website detik. Apa yang terjadi? Oke. Otomatis bandwidth yang rebutan dari 1 sampai 3 tadi turun dan terbagi rata untuk klien 4 yang baru saja masuk. Walaupun dari 1 sampai 3 ini menggunakan aplikasi download dengan memparalel koneksi atau brus, tapi itu tidak pengaruh untuk HTP di sini. Klien selanjutnya yang masih kosong, belum memakai bandwidth, dia akan otomatis mendapatkan bandwidth sesuai limit ad-nya. Oke, udah. Ya, ini kelihatan lambat ya, soalnya memang bandwidth cuma kecil. Contoh aja ini kan rata. Jadi untuk bandwidth 512 kita sudah bisa membuka warnet dengan 4 klien. Tapi alangkah baiknya untuk bandwidth jangan pelit-pelit, kita harus punya bandwidth besar kalau untuk membuka sebuah warnet. Sebab semakin besar bandwidth kita, nanti jatah idle dari bandwidth kita juga semakin lama semakin besar. Jadi kita bisa manfaatkan
untuk hal-hal yang lain seperti convert untuk browsing atau convert untuk download. Nah, nanti kita bisa pisah-pisahkan lagi. Cuma saya nggak akan bahas di sini karena ini saya hanya membahas prinsip dasarnya HTTP. Dan ini sekarang saya akan menggunakan proxy. Nah, di contoh sini saya menggunakan proxy internal milik Mikrotik yang saya jadikan eksternal. Ini kebetulan sudah saya setting, tinggal membuka. Hampir sama untuk setting itu apa proxy-nya untuk di internalnya. IP address. Nah, ini kita mengambil router dari awal tadi ya. Address. Nah, ini berarti ether 3 yang masih kosong untuk proxy ya. Ether 3 apply. Oke. Apakah sudah bisa masuk? Ya, sudah. Sama untuk setting Mikrotik sebagai proxy. IP address cukup menggunakan satu interface saja. IP DNS bisa menggunakan ISP saya atau menggunakan terserah dari ISP Anda dari manapun. Firewall, di sini firewall cuma NAT ya, source NAT dan masquerade, jadi nggak usah pakai address, langsung saja masquerade. Simple saja, cuma segitu. IP root, nah ini IP root. Nah, kita cuma menambahkan ini, menambahkan gateway. Ini adalah IP Mikrotik dari router ini. Nah, ini sebagai gateway, ini sebagai gateway untuk proxy. Untuk mengalihkan ke proxy, untuk saya aktifkan dari sini ke proxy, tinggal diaktifkan sini portnya unlimited, cache on disk. Saya memakai defaultnya untuk di SCP atau TOS menggunakan angka 4. Ini dari sisi proxy ya. Sekarang dari sisi routernya tinggal pakai DSNAT. Source-nya IP line, protokolnya TCP, DSP-nya portnya 80,
ke IP proxy-nya 2 ya, portnya apply. Oke, kita tes apakah sudah masuk ke proxy. Karena bandwidth kita habis, kita matiin dulu. Terjadi kesalahan. Sebentar, saya cek. Ternyata DNS-nya mati. Ternyata belum nyalain rootnya. Belum bisa keluar. Oh ya, untuk IP ini ya, sepuluh titik 1.10.2 ini belum kita masquerade dari router utama, jadi nggak bisa lewat. Nah, ini kita masquerade dulu, copy, kita pakai alamat proxy-nya, subnet untuk proxy ya, apply. Oke. Sudah. Ini tinggal dari bisa. Oke, udah jalan. Ya. Kita cek apakah sudah masuk proxy. 1. Api dari gateway subnet proxy. Ini kalau belum pernah dibuka, otomatis dia akan loading dari internet ya, dari servernya, sebelum masuk ke cache proxy-nya.
Oke, untuk yang proses download tadi kita akhiri karena sudah jelas tadi pembagiannya. Ya, jangan lupa saya stop dulu ya untuk tryback hit proxy-nya supaya tidak tergius. Ini buka ini dulu untuk klien 1 dan 2. Kita tutup dulu, kita loading satu pack dulu. Ini untuk mengetahui kinerja proxy-nya internal ya, karena ini memakai virtual machine, jadi agak delay karena memori yang untuk digunakan komputer saya cuma 3 GB, sedangkan ini dipakai 1, 2, 3, 4 untuk workstationnya. Untuk Zapier 1, 2, jadi agak delay. Saya ambil contoh seumpama sudah kelut semua. Oke, sudah kelut semua nih ya. Saya aktifkan kembali. Jadi nanti untuk dibuka backnya, dibuka kembali, dia sudah masuk ke hit proxy-nya. Jangan lupa di sini kita pisahin dulu untuk DSCP dari proxy. Untuk proxy hit kita pakai post routing, kita pakai 4 yang dari proxy tadi, action paket mark paste no proxy hit. Supaya diproses lebih awal, kita taruh di atas. Paling atas. Oke, saya sudah membuka ini satu website. Posisi normal, bandwidth normal untuk bandwidth management. Saya buka ke komputer nomor 2 ya. Oke, apakah ini tadi sudah kebuka? Apakah sudah tercapture di proxy hit? Ya, ini belum ya. Kita buka dulu.
Oke, di sini udah kelihatan untuk proxy hitnya. Ya, ini proxy hit ini kurang maksimal karena ini memakai internal proxy dan memakai virtual PC, jadi hasilnya agak delay. Oke, ini yang sudah di hit tadi. Untuk video kita cek. Ya, ini tadi sudah di load, jadi ini tinggal hitnya tok ini. Nah, ini hitnya, hit proxy-nya. Jadi ini untuk internal proxy ini memang enggak sepeka dengan Squid ya, tapi cukup membantu bagi Anda yang baru terjun di dunia networking. Setidaknya sudah mampu mengcase konten-konten statik seperti video, gambar, dan website yang kecil-kecil ya, yang berupa icon-icon atau apa itu. Nah, ini landmark yang tadi sudah di load. Ini memang hitnya kurang cepat karena memakai virtual. Ini cuma sebagai contoh. Oke, kira-kira begitu untuk penjelasan singkat dan sederhana menggunakan mikrotik dan memakai konsep HTTP yang seperti Anda lihat tadi. Ini adalah dasarnya. Mungkin kalau Anda sudah paham, nanti Anda mengetahui source dan destination untuk port atau untuk IP address, Anda bisa bypass di sini, atau Anda bisa prioritaskan mana yang lebih dulu menurut Anda. Bisa Anda kembangkan di sini. Intinya setiap mangle di sini nih itu adalah mengambil chain sebuah router. Nah, ini rangkaian traffic. Jadi kalau selama mangle ini tidak mengambil chain pre-routing atau post routing, dia otomatis defaultnya itu bypass. Tapi setelah mangle mengambil chain pre-routing atau post routing sesuai settingan atau sesuai konten, otomatis yang difilter oleh mangle ini akan dipisah, dipotong, dan selanjutnya akan diproses seperti ini. Ini untuk konsep bandwidth management ya. Nanti bisa banyak banget ini untuk mangle ini, untuk bisa untuk routing, untuk load balance,
dan sebagainya. Tapi yang saya terangkan di sini hanya untuk bandwidth manajemen saja. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada saran atau kritik, silahkan ke forum menghubungi saya dengan nick Reges. Anda bisa main-main di Kaskus ya, sini di Trade ISN. Disinilah kumpulan orang-orang mahu. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalam.